Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Drama politik Filipina memanas saat Wakil Presiden Sara Duterte Carpio mengejutkan dunia. Dalam sebuah jumpa pers daring di Manila, Sara Duterte menyatakan dirinya telah menghubungi pembunuh bayaran untuk membunuh Presiden Marcos jika dirinya terbunuh. Selain untuk Marcos, Sara menyebut ibu negara Lisa Araneta dan Ketua DPR Martin Romualdez juga masuk dalam daftar yang harus dihabisi. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Duterte menuduh Marcos sebagai pecandu narkoba, ibu negara yang terlibat korupsi, dan Ketua DPR Romualdez yang menyalahgunakan dana publik. Ia juga menyebut negara ini menuju kehancuran di bawah kepemimpinan mereka. Istana Presiden Malacanang merespon serius ancaman ini dengan memperketat pengamanan. Namun di media sosial, warganet Filipina justru menyebut ancaman ini sebagai gaya bicara yang meledak-ledak dari keluarga Duterte yang sering diralat beberapa hari kemudian. Perseteruan politik ini bermula pada pemilu 2022 saat Duterte Carpio putri mantan Presiden Rodrigo Duterte dipasangkan dengan Ferdinand Marcos Jr. Alasan utama aliansi ini adalah untuk menyatukan dukungan politik dari dua wangsa besar, yakni Marcos dan Duterte. Duterte berharap kombinasi ini bisa melindungi keluarganya dari potensi tuntutan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kebijakan perang terhadap narkoba selama kepemimpinannya. Setelah Marcos Jr. menjadi presiden dan Duterte Carpio menjabat sebagai wakil presiden serta menteri pendidikan, perbedaan pandangan mulai muncul, terutama dalam kebijakan luar negeri. Marcos Jr. lebih mendekatkan Filipina dengan Amerika Serikat, mengaktifkan perjanjian pertahanan, dan bersikap tegas terhadap Cina di Laut Cina Selatan. Sedangkan Duterte Carpio lebih condong pada pendekatan ayahnya yang menguatkan dialog dengan Cina dan menjaga jarak dari Amerika Serikat. Perbedaan ini menjadi titik awal ketegangan di antara mereka. Lalu pada Juni 2024, Duterte Carpio secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai Menteri Pendidikan. Keputusan ini diambil setelah terjadi gesekan politik yang melibatkan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos Jr. Romualdez dituduh memotong anggaran kantor wakil presiden hingga 2/3 dan hal ini dianggap sebagai langkah melemahkan posisi Duterte Carpio. Setelah pengunduran dirinya, Duterte Carpio dituduh menyalahgunakan anggaran kantor wakil presiden. Bahkan, Ketua Kantor Staf Wakil Presiden Zulaika Lopez ditangkap dan dijadikan tahanan rumah karena diduga menghalangi penyelidikan oleh Komisi Etis DPR. Pada 20 November 2024, Zulaika Lopez dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang memicu kemarahan Duterte Carpio memuncak. Hal inilah yang mendorong Duterte Carpio mengadakan jumpa pers dan melayangkan ancaman tersebut.